Kalau bakteri itu biasanya itu dari apa belean. Teman-teman tahu belean kan? Ada enek lodoke. Wah, ada upil matanya. Iya, si cairan matanya tuh lebih kental kayak gitu, terus lengket, terus biasanya warnanya kekuningan, kehijauan. Terus biasanya kalau saking lengketnya tuh biasanya kalau kita bangun tidur tuh kayak nggak bisa kebuka ya. mata. Bener kayak lengket banget dia jadi lem kan. Iya. Cuci muka dulu. Oh iya bener. Hai Satemi semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jangan Penting bareng PMI. Untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini atau video lain dari channel YouTube-nya PMI Surakarta, terus ada iklannya, tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Begitu, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebarkan video ini juga, barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita semuanya. Nah, ini baru musim ya, siapa yang nonton ini matanya merem sebelah atau merem dua-duanya gini. Berair, matanya berair gitu ya. Kalau orang Jawa mah nyebutnya belean gitu. Tapi nggak tahu ya, karena ini kita syutingnya kan di Europe ya. Ya, jadi nggak tahu nih di Europe tuh istilahnya namanya apa. Langsung aja, kita ada dua narasumber. Ini adalah dokter muda dari FKUNS ya, ada Dokter Reza dan juga Dokter Ilham. Wih, kameranya sebelah situ, lambaikan tangan kalau udah nggak kuat ya dok. Udah gak kuat. Baru opening udah gak kuat nih ya. Oke, jadi kita akan bahas materi yang sudah saya sampaikan di awal tadi dok, bahwa sekarang ini baru musim kayaknya ya, mata berair, terus perih, merah, dan itu sebenarnya apa? Infeksi ya, betul ya? Iya, itu salah satu tanda infeksi. Salah satu tanda infeksi. Tapi definisi dari infeksi sendiri apa nih dok? Nah, infeksi itu sendiri kan kalau kita ya makhluk hidup itu kan ada makhluk-makhluk kecil ya. Nah, makhluk kecil ini disebut juga mikroorganisme. Nah, makhluk-makhluk kecil ini bisa bentuknya itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Nah, apabila makhluk-makhluk kecil ini mikroorganisme ini istilahnya apa ya, menyusup ke tubuh kita, mungkin ya kita nggak sengaja makan makanan kotor atau kena debu kayak gitu. Nah, itu bisa nyebabin namanya itu peradangan atau inflamasi. Nah, peradangan atau inflamasi ini yang bikin ya kita bisa sakit, bisa gatal, merah dan lain-lain gitu. Oh gitu. Tergantung lokasi di mana terjadi infeksinya itu. Oh gitu. Berarti ada impostornya gitu ya? Iya, ada imposter, ada yang nyusup dia. Nah iya, jadi kan tubuh kita itu ada sistem pertahanannya, itu namanya sistem imun. Nah tapi sistem imun ini kalau misalnya kita lagi nggak fit tuh, misal kayak lagi stres, kecapean, kurang tidur, itu sistem imun kita tuh ibaratnya kayak kurang kuat gitu untuk melawan mikroorganisme tersebut. Jadinya kita bisa terinfeksi kayak gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya dia bertengkar ya? Iya. Oh gitu. Kalau kita kuat ya bisa melawan tuh. Oh, kalau kuat bisa melawan, kalau nggak kuat ya udah defeat, kalah gitu kan. Tapi kalau infeksi mata nih, gimana nih dok? Nah kalau infeksi mata itu sendiri tuh infeksi yang terjadi di jaringan yang ada pada mata. Mata kan ada kelopak mata, ada konjungtiva yang bagian putih-putih itu, ada kornea, ada bagian dalam bola mata kayak gitu. Nah infeksi mata itu terjadi apabila mikroorganisme tersebut yang kayak virus, bakteri atau jamur itu menyerang ke jaringan di mata kayak gitu. Oh gitu. Berarti ini spesifik ya, langsung ke mata gitu menyerangnya gitu. Kenapa nggak tempat lain aja? Kenapa Anda harus di mata gitu? Tapi infeksi mata nih ya, yang paling umum terjadi di Indonesia itu biasanya apa nih? Nah, untuk infeksi pada mata itu sendiri, yang paling umum terjadi itu sebenarnya mirip-mirip dengan infeksi lain. Maksudnya kalau misalnya kebanyakan penyakit itu sebenarnya bukan disebabin bakteri ya. Mungkin orang banyak taunya itu kalau sakit minum antibiotik kayak gitu biar sembuh. Padahal kebanyakan penyakit itu disebabin oleh virus. Nah, mata itu sendiri juga sama. Penyebabnya itu virus kebanyakan. Dimana kalau infeksi virus ini, infeksinya itu sekitar 65-90% itu disebabin oleh virus. Kalau nggak salah yang di mata itu namanya adenovirus ya. Iya. Adenovirus. Ya, adenovirus. Kalau mata itu biasanya kalau misalnya disebabin virus itu nanti matanya berair, merah, gitu. Kayak gitu. Bisa nyeri juga. Paling normal itu ya, maksudnya sering terjadi di Indonesia tuh namanya disebabkan oleh si adenovirus ini ya. Disebabkan virus. Ini kayaknya adenovirus baru nonton dia. Oh iya, bisa. Iya kan dia baru lihat ini kan. Oh, Arya adenovirus.
Ya mungkin ini kalau misal untuk jenis-jenisnya ya Mbak, misal yang paling banyak itu ada konjungtivitis, itu biasanya tuh mata merah, yang bisa orang kenal mata merah, berair kayak gitu. Terus ada keratitis, itu kalau misalnya kena di kornea. Nah kalau misal keratitis ini kan dia kenanya di kornea. Kornea itu kan salah satu media refraksi ya, jadi media yang bikin kita bisa ngelihat. Jadi kalau misalnya keratitis itu bisa sampai terjadi penurunan penglihatan, matanya jadi buram kayak gitu. Terus ada blefaritis kalau di kelopak mata kayak gitu. Nah, kalau di blefaritis ini nanti yang kayak Mbak bilang tadi pagi, yang bangun mata lah kok bengkak kayak gitu, merah-merah, nggak bisa kebuka, itu biasanya blefaritis. Jadi kayak infeksinya ini tergantung lokasi infeksi matanya di mana. Benar-benar. Karena tadi dokter Lisa sudah menyampaikan ya bahwa mata itu kan strukturnya banyak nih, ada konjungtiva, ada kornea dan lain-lain. Lah itu tergantung mana yang terinfeksi, itu namanya beda-beda ya berarti ya. Oke. Sama satu lagi ini hordeolum, orang taunya bintitan. Gara-gara ngintip orang mandi. Gara-gara ngintip orang mandi ya. Emang itu bener? Oh enggak, itu Mas. Itu karena infeksi bakteri di salah satu kelenjar minyak di mata, jadi muncul bintitan. Jadi bukan karena ngintip orang mandi ya teman-teman. Tapi tetap jangan ngintip ya teman-teman. Entah siapa yang menciptakan mitos ini ya. Tapi ya jangan ngintip juga. Jadi bintitan itu bukan karena ngintip ya, tapi memang karena ada infeksi juga di salah satu kelenjar minyak di mata. Itu memang benar-benar mengganggu ya, karena dia udah gede banget ya toh, merah menutup mata gitu kan. Sakit banget. Nah, ini nih dok, kalau yang tadi kita bahas adalah ada namanya virus, namanya adenovirus ya, adenovirus betul. Tapi ada nggak sih bedanya kalau kita sakit mata nih di penglihatan kita, itu ada bedanya nggak antara terpapar virus, bakteri atau mungkin mikroorganisme yang lain? Nah, tentu ada ya bedanya. Nah, untuk dari virus sendiri, apabila dia terpapar virus, itu nanti gejalanya itu beda dengan terpapar bakteri ataupun jamur. Kalau misalnya terpapar virus, itu biasanya gejalanya itu matanya ini berair, cuman berairnya itu warnanya bening kayak air mata. Biasanya itu juga kayak terus menerus. Kemudian biasanya matanya merah. Dan juga nyeri mata kayak gitu. Nah, beda lagi kalau bakteri. Kalau bakteri gimana? Nah, kalau bakteri itu biasanya itu dari belean. Teman-teman tahu belean kan? Ada enek lodoke. Ada upil matanya. Iya, si cairan matanya tuh lebih kental kayak gitu, terus lengket, terus biasanya warnanya kekuningan, kehijauan. Terus biasanya kalau saking lengketnya tuh biasanya kalau kita bangun tidur tuh kayak nggak bisa kebuka mata. Bener kayak lengket banget jadi lem kan. Iya. Cuci muka dulu. Oh iya benar. Oke. Itu kalau bakteri ya. Kalau misalkan jamur, ada nggak sih? Ya, jamur itu sebenarnya ada, cuma kayak lebih jarang terjadi ya. Nah, biasanya tuh karena trauma ya, misal kayak kena ranting, misal di kebun kena ranting, atau enggak karena soft lens, ternyata soft lensnya tuh robek kayak gitu, jadi yang menyebabkan trauma di mata kayak gitu. Nah, biasanya tuh gejalanya itu enggak langsung signifikan muncul berat gitu, jadi kayak bertahap, awalnya ringan dulu terus baru berat. Terus karena jamur ini tuh bandel ya istilahnya, jadi tuh kayak harus diperiksakan ke dokter mata, harus ditangani dokter mata kayak gitu. Oh gitu, harus spesialis mata ya. Iya, jamur ini salah satu infeksi yang paling lama lah kalau dibandingkan yang lainnya. Kalau biasanya itu yang bisa sembuh sendiri itu biasanya virus. Nah, kalau bakteri harus pakai antibiotik ya. Jadi karena itu kalau misalnya kita berobat mata, kita juga harus melihat penyebabnya dulu. Jadi nggak bisa tuh namanya satu obat untuk semua, nggak ada. Barengan. Karena ini nular nggak sih? Nular nggak? Iya, kalau iya menular ya. Nah itu jangan mentang-mentang nular terus obatnya beli satu buat barengan. Hemat obat satu untuk semua. Karena kan biasanya gitu kan ya. Yang sakit awalnya satu, terus karena tertular di anggota keluarga yang lainnya, akhirnya si yang satu ini udah berbuat pakai ini aja, pakai ini. Nah itu akhirnya konsumsi obat tanpa rekomendasi dari dokter. Nah itu jangan ya, karena mungkin tadi ya kondisinya beda-beda, bisa saja itu karena virus atau mungkin karena bakteri, dan juga jamur kondisinya kan berbeda-beda begitu. Nah tadi dokter Reza menyampaikan bahwa itu kan tidak semata-mata langsung terjadi pada malam itu, berarti kan ada gejala yang timbul. Nah ini gejala apa yang harus disadari bahwa kayaknya aku matanya infeksi nih, atau matanya kena bakteri atau gimana gitu? Oh iya,
Siapa nih? Oke, Sweet dulu nggak apa-apa. Oke, yang pertama itu mungkin bisa dari kalau misalnya merasa matanya tuh buram gitu, penglihatannya menurun, itu perlu diwaspadai karena bisa jadi itu seperti tadi contohnya kayak keratitis tadi ada penurunan penglihatan kayak gitu kan mengenai media refraksi, sehingga itu perlu segera untuk ke dokter mata. Kemudian kalau misalnya mata merah nih, mata merahnya menetap udah 2 hari 3 hari kok masih merah aja, itu juga perlu diwaspadai. Terus kalau misalnya jadi sensitif sama cahaya nih, ada lampu ada apa, aduh nyut-nyutan nih matanya, itu juga perlu diwaspadai. Oh gitu. Nah, mungkin kalau misalnya gejala infeksinya itu tadi itu kan infeksinya udah parah tuh. Nah, di dalam mata ini mungkin di dalam kornea bagian itunya itu bisa juga nanti kalau dilihat dari dekat gitu ada putih-putih, bisa ada nanahnya. Nah, itu bisa tadi yang dibilang Dokter Reza itu bisa karena karena keratitis, atau misalnya infeksi yang lebih parah lagi ada tuh infeksi di seluruh bola mata atau di bola mata bagian dalam, endoftalmitis tuh namanya. Ulangi dok. Kenapanya apa tadi dok? Endoftalmitis. Itu harus langsung ke dokter mata. Susah nggak tuh namanya? Oh gitu ya. Berarti yang perlu disadari kalau misalkan merah sudah berhari-hari atau mungkin ya pokoknya yang nggak normal lah ya, yang nggak senormalnya kita melihat gitu ya, atau mungkin matanya lebih pedes atau apa gitu ya, kecuali kalau lihat duit seger lagi. Nah ini itu saya dan kita juga, semua. Oke gitu. Tapi kalau ngobrol soal apa namanya faktor resiko, ada nggak usia berapa sampai berapa dia lebih rentan terkena infeksi mata ini? Iya, biasanya tuh lebih sering terjadi sama anak-anak ya Mbak. Kan kalau anak-anak tuh ini ya, mereka tuh asal ngucek-ngucek mata aja. Bener. Tangannya habis ngapain? Tangannya habis gitu main pasir, ngucek-ngucek mata kayak gitu kan. Kayak gitu bisa lebih banyak terjadi pada anak-anak. Terus kalau faktor risiko mungkin juga karena misal dewasa muda kayak saya, mbak-mbak suka pakai soft lens, suka make up mata, suka pakai make up itu juga kan kayak. Oh begitu. Ya kebiasaan kita soalnya Mbak itu. Iya, karena ngucek kan kadang itu sudah menjadi refleks ya. Kalau misalkan kita matanya gatel gitu langsung gini gitu. Apalagi kita gatel gosok-gosok gitu nggak cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, karena nunggu cuci tangan dulu matanya gini terus dong ya. Cuci tangan cuci tangan sambil kedip-kedip dulu. Itu jadi hindarilah ya hal-hal yang kalau mau menyentuh bagian muka utamanya, apalagi mata yang organnya kan jauh di dalam gitu ya. Jadi jaga tangan Anda. Jangan sembarangan pegang mata. Berarti kalau dokter Reza pakai softline tadi, kebiasaan pakai softline itu kan harus higienis juga ya. Iya, harus menjaga sterilitas dari softlensnya. Terus kalau pakai makeup mata juga, kalau misalnya bersihin pastikan benar-benar bersih, maskara, eyeliner apapun itu. Nah itu, jangan maskara eyeliner terbuka terus Anda pakai, aduh. Besoknya belen. Iya, belen. Tapi ini bisa sembuh sendiri nggak dok kalau kena infeksi mata nih? Nah, untuk infeksi mata tadi itu tergantung penyebabnya tadi itu, Mbak. Kalau misalnya virus itu biasanya dia sembuh sendiri 3-4 hari atau seminggu lah mungkin itu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya bakteri itu agak lama sembuhnya, dan sembuhnya itu utamanya itu bisa sih sembuh sendiri kalau misalnya sistem imunnya bagus, tapi bagusnya itu pakai antibiotik juga tuh supaya cepat sembuh. Pendukungnya ya. Kalau jamur tadi itu yang lumayan lama sembuhnya. Oke. Tapi ada pertolongan pertamanya nggak? Pertolongan pertamanya udah pasti kita harus cuci tangan dulu. Habis itu kalau misalnya pakai soft lens, pakai makeup, diistirahatin dulu. Terus habis itu bisa dikompres dulu matanya. Nah ini kompresnya pakai dingin atau hangat nih? Kompresnya pakai hangat bisa ya. Oke. Sama kalau misalnya lagi batuk kayak gitu itu pakai masker aja juga, dan jangan lupa kebersihan, soalnya kan kadang kita lagi batuk, kadang ya kebiasaan batuk orang kan batuk itu bagusnya yang kayak gini ya di bahu. Nah tapi kadang ada yang kayak gini nanti malah ngucek mata, pindah virusnya ke mata. Virusnya pindah dia, transmigrasi. Oke. Berarti matanya ini sering dibersihkan lah ya pertolongan pertamanya ya. Nah untuk membersihkan itu tangannya juga harus bersih cuci tangan. Benar. Itu pastikan dulu tangannya bersih baru dilakukan pembersihan di bagian mata gitu. Oh itu pertolongan pertamanya. Sama lah ya kayak apa ya, kalau kita sudah tahu kita kena infeksi, sudah terdiagnosa infeksi, itu masih tetap bisa dilakukan pembersihan mata atau apa, masih tetap bisa dilakukan nggak?
atau ya kalau udah dapat obatnya ya sudah gitu? Tetap sih ya, karena kita tetap harus kebersihan utama. Kalau misalnya kita kasih obat nih tapi ternyata kondisi mata kita masih kotor gitu kan, jadinya kayak percuma. Gitu. Ya. Ini kan nular nih ya dok ya? Itu nularnya lewat apa dok? Apa misalkan nih contoh ya, saya kena cekut-cekut terus pegang gitu kan? Iya itu bisa. Kita lagi belean terus kita kucek-kucek, terus kita megang meja, kan virusnya pindah. Terus nanti ada orang lain lagi yang pegang meja yang sama terus kucek-kucek juga ternyata. Nah itu bisa dari situ. Ini yang saya baru tahu dok, karena saya selama ini ya pikiran saya adalah kalau kita kena infeksi mata itu tatap-tatapan aja. Tatap-tatapan. Aku terbang terus ya kursi dia. Ternyata enggak ya? Enggak. Nah, bahkan misal kita kucek-kucek mata, terus kita salam tuh sama orang, terus orangnya juga, wah ternyata kucek-kucek mata juga, bisa dari situ. Oh dari situ, berarti dari sentuhan ya, maksudnya ininya dia pindah ke sini, pindah ke benda-benda, terus benda-benda itu kita pegang, kita jadi bisa kena. Dan virus itu kan maksudnya kalau infeksi mata kan kita ketularnya bukan berarti harus dari orang infeksi mata juga ya kan. Virus itu bisa menyerang tubuh. Nah orang ini sakit batuk keluar virusnya, nanti kita megang benda-benda yang nggak bersih kayak gitu, nah bisa juga kita kena infeksi mata. Makanya cuci tangan jangan lupa ya. Kebiasaan COVID kita jangan dihilangkan ya. Ternyata banyak manfaatnya ya. Kebiasaan COVID itu banyak manfaatnya ya. Oh gitu, berarti selama ini pikiran saya salah, karena selama ini kalau orang baru sakit mata itu dia tatap-tatapan aja bisa kena gitu. Kayak jangan tatap mata saya. Nanti bisa kena gitu kan. Karena yang saya tahu kebiasaan orang yang sedang ada peradangan di bagian mata itu pakai kacamata. Iya kan? Bisa untuk lebih melindungi matanya. Nah itu biar nggak ngucek, jadi kalau ngucek terhalang kacamata dulu gitu, nggak jadi ngucek gitu kan. Begitu, jadi begitu ya cara menularnya ya. Barangkali di sini ada yang sepemikiran dengan saya tadi, lewat tatapan mata. Nah itu ternyata enggak, ternyata itu dari kita kucek-kucek mata terus pegang benda-benda lain, dan benda lain itu dipegang oleh orang lain, itu bisa menular begitu. Terus ada nggak nih dok, terakhir nih ya, cara pencegahannya gimana nih supaya nggak kena infeksi? Oke, untuk pencegahannya kayak tadi kan biasanya penyebabnya misal dari kurangnya higienitas, misal kayak pakai soft lens atau pakai makeup mata. Kan kalau soft lens itu cukup sensitif ya, jadi kayak menjaga sterilitasnya. Kalau misalnya nyuci soft lens atau misalnya ngerendam soft lens pakai air yang memang untuk soft lens gitu, bukan pakai air keran biasa gitu, jangan ya. Terus habis itu kalau pakai makeup mata dipastikan benar-benar bersih, kalau ngebersihin ngehapusnya gitu. Terus habis itu karena juga bisa menular lewat benda-benda yang kita sentuh, mungkin jangan sharing barang-barang pribadi ya, kayak misalnya handuk, bantal kayak gitu. Soalnya kita tidak tahu sumber infeksinya nanti dari mana. Betul. Oke. Itu ya intinya, jangan sharing. Apalagi kalau kita merasa diri kita sedang kurang fit. Kalau kita lagi demam lagi apa kayak gitu, istirahat aja deh di rumah, minta surat sakit sama dokter. Iya. Jangan sharing Anda, makan minum barengan, udah habis nih gitu, terus dihabisin sama yang share. Waduh. Itu awal mula dari penyakit yang berantai ya. Jadi di keluarganya kena lagi gitu ya dok ya. Oke. Tadi ada yang mau disampaikan nggak nih dok ke teman-teman semuanya nih? Oke, buat teman-teman, kalau misalnya tadi ya ada gejala-gejala awal penyakit mata kayak matanya merah, berair, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter mata. Kemudian tetap menjaga matanya, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada nih mata merah, nggak apa-apa lah, merah doang kayak gitu, jangan dianggap enteng ya. Kalau misalnya gejalanya itu bertahan misalnya 2-3 hari, berair terus, belean terus, ya wes lah, paling cuma lagi belean kayak gitu, ke dokter mata aja biar bisa dapat penanganan yang tepat sesuai penyebabnya. Karena nggak semua penyakit mata itu satu obat intinya. Gitu, jangan barengan juga obatnya ya. Nanti kalau pakai antibiotik malah bisa nggak bagus. Iya benar, apalagi antibiotik kan harus dengan resep dokter ya. Takutnya nanti salah diagnosa, jangan self diagnose. Iya benar. Benar ya, jangan self diagnose, karena kadang orang-orang mentang-mentang tertular gitu, kayaknya sama deh, mana minta obatmu gitu, kemarin kamu sembuh kan pakai itu gitu. Jangan ya, karena mungkin kondisinya beda-beda. Iya, gitu nanti kalau self diagnose di Google dibilang kanker mata. Iya, bisa kanker mata. Tanya AI kanker mata.
sekarang gitu. Saya pernah ngobrol sama seorang dokter ya. Dia itu ngobrol, sekarang itu fungsi saya kayak berkurang mbak gitu. Kenapa dok? Karena orang datang ke sini itu dia sudah tahu diagnosisnya apa. Ternyata tanya dulu ke AI gitu. Padahal kan AI dia pasti yang namanya teknologi memiliki keterbatasan. Manusia yang sudah diciptakan begitu sempurnanya dengan pemikiran dan hati tentunya ya. Jadi ya lebih baik datang langsung ke ahlinya gitu. Kalau sakit ya datang ke pelayanan kesehatan yang di situ ada dokter, perawat dan lain sebagainya begitu. Oke, terima kasih Dokter Reza, Dokter Ilham atas penjelasan pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua yang hari ini baru ngalamin belean dan kawan-kawannya, bisa dipraktekkan dan bisa di-share juga. Kalau ini share nggak apa-apa ya, kalau obatnya jangan di-share ya. Bener. Obatnya pribadi aja ya. Ya, obatnya pribadi aja. Jadi gitu dulu, sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah. Dadah.